Apa kabar jemaat Tuhan semuanya? Hari ini Prapto kembali menyapa kita semuanya ya di acara Siraman Rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Saya berdoa setiap saat jemaat Tuhan semuanya sehat, diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan dalam kondisi yang susah seperti saat ini. Amin. Hari ini saya akan membahas atau berbagi renungan buat kita semuanya terkait dengan sikap hati kita. Dalam Amsal 24 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu." Hari ini saya mengingatkan kepada kita semuanya atau berbagi renungan kepada kita semua berkaitan dengan sikap hati di dalam Tuhan. Ya, tepatnya sih hati-hati dengan sikapmu. Kita kalau dijahati orang pasti tentunya kita ingin dong membalas, ya. Apalagi kalau bisa nggak perlu kita yang balas. Tapi kalau kita melihat orang itu jatuh, kita tepuk tangan. Akhirnya orang itu kena getahnya. Akhirnya orang itu kena tulahnya. Akhirnya orang itu dan sebagainya. Ya nggak? Sangat manusiawi sekali ketika kita berpikir seperti itu. Karena kita masih hidup dalam daging, ya. Kita masih berperang bagaimana cara kita harus mengalahkan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, ternyata hal itu salah. Walaupun kita tidak membalas kejahatan orang tersebut, tapi kita melihat orang itu mengalami celaka, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Coba, enak enggak? Orang udah jahat kepada kita, kita nggak balas kejahatan. Orang selalu memfitnah kita, kita tidak membalas memfitnah. Tapi kita selalu berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba orang itu punya masalah. Mau tepuk tangan? Nggak boleh. Ya, itulah ajaran dari Bapa yang kudus dalam kerajaan sorga. Dia mengajarkan kepada kita ketulusan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita hadir bagi dunia untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pada saat orang berbuat jahat kepada kita, lalu kemudian orang itu mengalami keterpurukan atau punya masalah yang besar, yang harus kita lakukan itu nggak boleh bersukacita. Bahkan jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Tepuk tangan dalam hati aja nggak boleh, apalagi tepuk tangan. Karena apa? Kita harusnya justru merangkul orang tersebut, memberikan semangat kepada orang tersebut. Sehingga pada saat kita melakukan hal ini, orang itu melihat bagaimana kasih Allah itu nyata dalam diri kita. Gak gampang, tapi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita pasti bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita harus belajar untuk berhati-hati dengan sikap kita. Walaupun itu dalam hati, Allah ada di sorga mengetahui isi hati kita. Dan kenapa kita tidak boleh bersukacita ketika musuh atau orang yang menjahati kita itu mengalami masalah? Karena hal itu ternyata jahat di mata Tuhan. Ayat 18, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ternyata pada saat kita bertepuk tangan orang lain yang menjahati kita, mengalami masalah, kita tepuk tangan, kita bersukacita, di mata Allah ternyata itu jahat. Allah nggak suka, Allah nggak senang dengan hal seperti itu. Dan ketika saya membaca ini, kenapa dikatakan ayat 18 supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat? Saya ingat bagaimana Kristus terpaku di kayu salib, dia tidak membalas loh. Justru malah mendoakan mereka. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita kasih yang nyata dari sorga untuk dibagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yesus tidak pernah membalas kejahatan orang yang jahat kepada dia. Yesus tidak pernah membalas orang yang mengkhianati dia. Yesus tidak pernah menghujat orang yang menghujat dia, ya. Tetapi Yesus di kayu salib justru memberikan pengampunan kepada mereka, memohonkan pengampunan dari Bapa di surga untuk mereka.
Artinya pengajaran yang ada di masa perjanjian lama sama yang ada pada di masa perjanjian baru, yaitu mengasihi. Kalau ada orang jahat kepada kita lalu mereka mengalami masalah dan kita tepuk tangan, Tuhan mengatakan, Tuhan melihat itu dan berkata, engkau jahat atas perbuatanmu, walaupun itu di dalam hati. Oleh sebab itu, hari ini kita bersyukur kalau boleh diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan agar kita berhati-hati dengan sikap kita. Walaupun itu hanya di dalam hati, Tuhan melihat. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kemudian dia mengalami masalah, kita senang, kita bertepuk tangan. Ayat 18 mengingatkan kepada kita, itu jahat di mata Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau orang yang jahat kepada kita mengalami masalah? Yang harus kita lakukan adalah kembali pada dasar firman Tuhan, kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doakan mereka. Kalau mereka mengalami masalah, doakan agar Tuhan mengangkat kembali. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasanya untuk mendamaikan orang tersebut dengan kita. Dan kita bisa membagikan kasih Allah kepada mereka semuanya. Selamat untuk selalu menjadi berkat. Selamat menjadi duta kerajaan sorga di dalam Tuhan Yesus. Dan tetap selalu sehat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.